Halo Lur, Sugeng Rawuh ya. Malam ini kita bakal ditemenin sama Realme 7. Ya wes, di stop bosku. Ini adalah penampakan dari HP Realme 7 dan boxnya udah saya keluarkan ya Lur ya. Ini barangnya gini, warnanya juga kayak gini ya, kelihatan bagus banget. Tapi ini masih glass look ya, masih kelihatan kayak kaca. Tapi ini sebenarnya banyak plastik dan di sini ada sedikit agak degradasi warna yang berbeda dan juga ya kelihatan seperti dual varian warna yang berbeda Lur. Tapi aslinya sama. Dan juga di dalam boxnya ini kalian bisa dapat ini Lur, ini HP second tapi masih kelihatan bener-bener grace new ya, kelihatan baru banget. Cuman ada sedikit pemakaian lecet di bagian sininya nih. Nah ini adalah kartu-kartu semua, kitabnya masih lengkap semua. Dan juga di sini soft case-nya itu masih cuman kelihatan agak lecet sedikit pemakaian aja, dan tapi masih bagus banget ya Lur ya, masih kelihatan bagus banget nih loh. Dan juga di sini masih ada kartu garansi yang masih aktif 1 tahun dan nota pembeliannya di sini semua ada Lur. Dan juga di dalam sini USB-nya udah Type C ya, ini Type C USB-nya. Kelihatan nggak Mas? Kelihatan. Dan juga di sini fast charging dengan kecepatannya itu Dash Charge namanya, itu sekitar 30 watt nih Lur. Kelihatan nggak Mas? Kelihatan. Nah ya ini 30 watt ya. Nah, aku juga nggak tahu bedanya Dash Charge sama super fast charging ya, tapi intinya tuh sama-sama bikin cepet charger gitu lah intinya Lur ya. Gini ya, kalau kalian dari bentuk bodinya sendiri itu kelihatan ya, ini bentuk belakangnya itu kayak gini. Nah, ini udah bener-bener bahannya itu ya glass look ya, tapi tetap kelihatan kaca, tapi ini bahan aslinya itu plastik ya Lur ya. Dan di sini ada 4 kamera dengan flashnya, dan juga di depannya ini, nah ini ada punch hole dari kameranya, ini kelihatan nggak Mas ini? Nah ini punch hole di sebelah kiri ya. Dan juga ini resolusi layarnya itu 6,5 inch dengan 1080 x 2400 pixel dan udah dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass 3 Lur. Dan juga rasionya itu 20:9 dengan kerapatannya 405 ppi. Oh ya, ini layarnya itu LCD IPS ya Lur ya, dengan Full HD ya, udah bagus banget. Dan juga kita langsung masuk ke dalamnya aja. Ini ke dalamnya ini untuk refresh rate-nya itu udah bisa sampai 90 Hz nih Lur, 90 Hz ya. Jadi kalian kalau buat surfing sosial media itu bener-bener smooth, kelihatan smooth banget nih kan. Nah, dan juga apalagi enaknya bahasnya, kalau gini ini udah bener-bener masih bagus dan masih mulus ya, masih kelihatan baru banget lah pokoknya. Ini udah enak banget. Dan juga di sini untuk aku lupa ngasih dalamannya, performanya nggak dikasih tahu tuh Mas. Performanya nih, pengaturan tentang telepon. Nah, Realme 7 versi Androidnya udah 10, prosesornya Helio G95 yang katanya udah ada teknologi Super Carbon Fiber Cooling System yang didukung performa yang efektif, mampu meredakan panas hingga 8,6% ya Lur ya. Ini udah bagus banget. Dan juga ya malah bawa ngopo Mas. Nah, ini udah bagus banget nih. Terus kita bahas langsung ke kamera belakang aja mungkin ya. Oh ya, ini udah bisa NFC ya Lur ya. Jadi udah emang enak banget buat ngecek-ngecek isi saldo kalian walaupun nggak ada isinya, atau iseng-iseng pengen nyobain NFC. Dan juga NFC juga bisa buat transfer data ya Lur ya. Dan buat baterainya sendiri aku lupa. Sebelum ke baterainya sih aku bilang dulu, ini bodinya itu tebalnya 9 mm dan katanya itu dengan baterai 5000 mAh dengan fast charging 30 watt itu mampu mengisi 0 sampai 50% tuh hanya butuh waktu 25 menit ya, udah bener-bener mengisi kesetiaan hari-harimu menemani ya. Untuk kamera utamanya sendiri itu ada di 64 megapiksel dengan sensor Sony IMX yang membuat lebih tajam dan lebih jelas lagi. Dan juga kemudian 8 megapiksel dengan ultrawide 119 derajat 119 derajat dulu maaf. Dan juga 2 megapiksel BNW ya, portrait kamera, 2 makro 4 cm ya kedalamannya. Dan juga ya gitu aja, flash sih, jadi nggak usah disebutkan ya flashnya kayak gimana, kayak gitu pokoknya. Langsung, oh iya lupa, yang paling diunggulkan dari HP ini ya, HP ini itu udah dilengkapi sama verifikasi tahan uji TOV Reinhold ya Lur ya. Dan ini speakernya mono di sini, dapat lubang jack, dan di atasnya udah ini speaker doang, udah nggak ada. Mending langsung lanjut ke dalamnya aja.
Nah, ini penampakan dari HP Realme 7 ya lur ya. Videonya kayak gini. Ini resolusinya 1080 dengan 60 fps ya lur ya. Di bawahnya ada 720 dengan 30 dan 60 fps. Jadi di sini juga bisa 30, tapi saya milih fps yang paling tinggi lur. Nah, di atasnya lagi itu ada 4K dengan 30 fps. Jadi nggak bisa 60 fps ya lur ya. Nah, untuk di Ultra Steady-nya itu ada di 1080 di 30 fps lur. Ini adalah contoh dari Ultra Steady di 1080 dengan 30 fps lur. Nggak bisa 60 fps ya. Nah, ini udah menurut saya udah cukup bener-bener steady ya. Di atasnya ini masih ada yang Ultra Steady banget yang maksimal lur. Nah, kalau menurut saya di sini tuh kelihatan dari resolusi 1080 itu ke kompres ya lur ya. Jadi itu videonya lebih kelihatan pecah tapi lebih stabil. Tapi menurut saya masih sedikit agak patah-patah sih Ultra Steady-nya. Nah, kalau ini contoh dari Ultra Max Steady lur yang bener-bener pol ya. Dengan resolusi 1080 30 fps, gini penampakannya lebih semut menurut saya. Tapi sama aja videonya kekompres jadi kelihatan lebih agak pecah dan kurang detailnya kurang dapet ya lur ya. Dan ini adalah penampakan dari kamera depannya ya, Realme 7 dengan 16 megapiksel. Ini kalau saya menghadap matahari itu seperti ini. Kalau membelakangi matahari itu seperti ini ya, penampakannya seperti ini. Ya udah agak lumayan cukup goyang tapi masih tetap kelihatan tajam dan detailnya itu dapat lur. Nah lur, ini jadi penampakan kalau main Mobile Legends di Realme 7 seperti ini ya. Kelihatan nggak ini? Kayak kelihatan. Ini kameranya di sini. Saya sarankan sih kayak enaknya mainnya seperti ini. Nah, jadi nggak ngehalangin. Kalau untuk settingannya ini belum tak apa-apain. Jadi seperti ini agak seperti ngadet-ngadet ya. Nah, kelihatan itu. Terus di setting itu bisa sampai high tapi nggak ultra high. Tapi kalian bisa untuk memperhalus itu pakainya mode HVR aja lur. Nah di sini mode HVR-nya diaktifin dah, kalian lihat. Nah perbedaannya lebih halus lagi tuh nih. Oh, lihat nih, aku pakai Princess of Abyss. Si ganteng dari gua hantu. Nah kayak gini penampakan dulu. Ini belum ada musuh ya kayaknya. AI pakai. Kayak gini ya lur ya, ya sekilas kayak gini lah. Nah mainnya hebat. Bapak Kawitam. Kalian kelihatan jelas gak ini ya? Oh, sangat smooth sekali itu. Dan waktunya juga bagus. Sudah kalau buat ML tuh Realme 7 itu udah dilibas lah pokoknya ya. Ini ya lur, penampakan dari PUBG itu kayak gini loh. Nah nih, nek kalian, nah ini udah bisa di smooth ultra, balance ultra, HD-nya baru high dan HDR ultra. Full HD-nya ini belum bisa ya lur ya. Sopo kita cangkeman malah ngemiki. Nah mending tuh di semut tadi aku udah coba di balance ultra itu agak ke frame drop. Nah mending kita ke semut yang ultra aja lur, biar kelihatan lebih gagah dan berani. Giroskop Allah. Nah buat Itu belum aktif. bangsat. Coba lihat teman-teman. Aku lagi numpak pesawat dan kita mau jalan-jalan ke Opini Gadget Studio. Loh, nggak tak suruh loh guys. Penampakannya tuh seperti ini ya guys. Ya lur ya, kok malah guys sih jadi kayak. Nah kita dapat tembakan ini guys, not ya buat kalian. Ini di Realme 7 kayaknya tuh entah aku yang nggak tahu atau gimana. Ini giroskopnya nggak ada nih, nggak ada. Nah di sini nih bisa kalian lihat di settingan, sedangkan settingannya itu udah always on. Diem dulu toh. Gyro udah always on ya. Nah udah always on tapi tuh nggak mau aktif gyronya. Aku save live bro. Sopo mau semen nyepami aku, bajilak ya gue. Nah ya pokoknya gitu tadi ya lur, penampakannya gimana terserah kalian lah. Untuk harga 3.700.000-an ya. Nah kalau kalian mau beli ini HP-nya ya 3 jutaan, kalian bisa kontak langsung di deskripsi, nanti tak kasih kontaknya semua ya lur ya. Dan juga untuk note dari saya, di HP ini tuh di bagian makronya itu kelihatan kurang detail dan kurang bagus dan jernih ya lur ya. Masih kelihatan banyak noise dan juga pixelnya seperti agak pecah gitu loh.
Dan juga mode white-nya kalau siang itu udah bagus banget dan jelas. Terus kalau mode malamnya dari white itu agak sedikit noise dan warnanya itu sedikit pudar dan kurang jelas dan kurang bersih gitu lah lur ya. Kemudian kalau buat foto potret dan bokeh-bokehnya sih masih bagus, dan juga slow-mo-nya masih bagus banget. Rata-rata kan biasanya di 240 fps itu kelihatan agak ngeblur dan noise, tapi di sini tuh masih kelihatan tajam dan jernih banget. Dan juga untuk game Mobile Legends tadi udah emang rata-rata udah rata kanan, udah dilibas banget lah pokoknya. Tapi buat game PUBG-nya itu entah dari developer atau dari game ini itu nggak bisa gyro ace lur, jadi emang butuh biasa standar-standaran aja. Dan juga di mode yang ultra itu masih sedikit agak frame drop ya, mending kalian diturunin satu lah kalau biar nyaman aja gitu, dan juga nggak cepet panas ya. Yaudah mungkin segitu aja, kalian putusin ini HP-nya buat kalian gimana, tapi saya bilang ini benar-benar banyak dicari di akhir tahun ini. Oke, segitu aja, tetap pantengin terus ya. Bagi kalian yang suka gadget ya, jangan ragu-ragu pokoknya di like, comment, subscribe ya Opini Gadget ya, dan tetap diwadul. Wawasan ngalor ngidul. Rak semangat, Ti. Wawasan ngalor ngidul. Oke, makasih, semua.